Waktu itu saya jadi pegawai negeri ya. Oh, sempat pegawai negeri. Ya, sempat pegawai Bapak negeri, tadi jadi ikutin saya, PNS di Anak orang susah, pegawai negeri, keluar juga gitu ya. ya, Terus. jadi PNS, terus habis itu saya ada juga diterima di PNS di beberapa. mana, Pak? Saya di DPR, Sekretariat DPR RI, Pak. Wow. Orderan banyak itu, Pak. Tamu saya berikut ini mungkin Anda tidak kenal ya. Sebenarnya orang biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Luar biasa humble-nya. Kita belajar ya, kita belajar inspirasi itu nggak harus dari orang yang terkenal, orang yang kayak apa gitu, yang punya perusahaannya ratusan, enggak lah. Ya, jadi tapi kita perlu belajar. Ya, tamu saya adalah Ahmad Yuhani. Semoga nggak salah namanya. Betul, Pak. Nama bapak aja udah aneh banget. Yuhani itu nggak pernah dengar siapa. Yunani pernah. Yunani saya dengar. Wah, itu warisan. Iki wong Kebumen. Dulu ada temanku, sahabatku orang Kebumen, Pak. Lanting loh, Pak ya? Lanting, betul. Lanting sama mendoan, Bapak. Sama mendoan. Lanting nggak bawa ke sini? Nggak bawa lanting hari ini? Waduh, saya habis muter-muter Jakarta nanti kalau dari daerah. Menarik loh cerita beliau ini. Dulu Bapak apa? Dulu dari kecil Kebumen? Betul, saya dari kecil Kebumen. Oke. Sampai SMA. SMA, setelah itu karena orang tua nggak mampu untuk mensekolahkan, saya merantau ke Jakarta. Oh, jadi Bapak kayak saya lah ya, anak orang nggak mampu. Iya. Kelihatan dari wajahnya tuh ya. Beda nasib sekarang. Cerita beliau, aku anak bocah, Pak, bosku itu katanya pernah dimarahin sopir. Beliau dimarahin sopir, kalau aku tak gampar sopir marahin. Dia punya ini apa kesabaran, sangat low profile. Jadi waktu itu habis SMA kuliah ke Jakarta? Tidak, dari pindah ke Jakarta, serabutan, Pak. Serabutan. Kerja serabutan dulu? Jadi kernet pernah. Kernet mobil, dulu Metro Mini ya. Okay. Metro Mini pernah, jadi gantungan tuh, Pak ya? Marketing pernah. Marketing apa, Pak? Dulu ATK. Oh, bukan marketing pinjol ya? Oh, bukan. Malah pinjol kemarin. Terus jadi klinik servis pernah. Nah, itu yang Bapak pernah jadi klinik servis ya? Tapi ya beda dengan Bapak pasti susahnya. Kalau saya susah, ya. Itu saya ini masih mau susah nih. Kalau saya susah dulu, ya. Saya masih memikirkan ngumpulin uang untuk belajar. Nabung. Nabungnya sih nggak begitu ya, nabung ya. Ya ngumpulin uang aja. Nabung, Pak. Ya, cuman kalau nabung bukan nabung di bank begitu ya. Ya, enggak lah. Ya paling-paling nabung sedikit-sedikit. Nanti kalau udah kumpul duit, kursus saya, Pak. Oke. Jadi kursus bahasa Inggris, kursus dulu tata buku Bon A, Bon B ya betul ya. Nah itu. Pak, itu milenial nggak ngerti Bon A, Bon B. Itu dia. Jadi saya ada manfaatnya sekarang. Iya. Jadi saya kalau ngecek orang finance, saya tahu tuh neraca, aktif, pasif, itu dari mana. Itu ilmu itu berguna itu setelah sekian. Bapak lulus Bon A, Bon B? Lulus dong, Pak. Berat loh, Pak. Ya lulus. Gak gampang Bon B itu. Aku kuliah di STAN tuh belajar Bon A, Bon B loh, Pak. Itu ujian Bon B itu banyak yang stres ya, Pak? Dulu saya namanya Jakarta College. Jakarta College, oke. Jakarta Kursus College itu dulu di Kampung Melayu saya. Sampai hafal banget yang di pojokan sana itu. Saya bakal hafal itu. Waktu susah tuh hafal ya? terus. Itu yang membedakan. Jadi itu saya sampai kursus ketik, Pak. Kalau sekarang tuh kan itu 10 jari. Iya, 10 jari. Iya, pasti. Ada yang jam 11 kan? Iya, nah, ini saya 10 ya. 10. Bisa. 10. Bisa. Jangan steno bisa? Enggak. Dulu kan ada kursus steno juga. Oh, tidak. Nah, itu membedakan saya lagi susah. Saya memikirkan gimana saya uang yang kecil itu, ya dulu besar ya. Dulu gaji saya waktu lagi zaman 86 ya. 1.200 per day. Per day? Per day. 1.200. Jadi kalau satu bulan kan kira-kira 23, 24 kan cuman potong begitu kan. Zaman itu, Pak.
Ya kalau sekali makan di situ untuk makan 2 kali, 3 kali, itu untuk transport udah minus. Oke, terus apa yang Bapak lakukan? Nah itu, yang itu saya Bapak kumpulkan tuh. Jadi nyarap, sarap, nyarapan diirit-irit. Oh, jadi kalau makan diirit. ya betul, saya kepingin makan Padang, Ngumpulin duit. itu Nabung. nggak bisa. Oh ya? Sama sekali nggak bisa. Jadi dapat wartegnya itu paling-paling telur sama itu. Jadi itu saya sisanya itu saya kumpulkan udah berapa ribu Dipakai untuk kursus. kursus. Nah, kursus lagi. Ya yang seperti itulah banyakan itu seperti itu. Bahasa Inggris lagi sampai itu ada satu kursus. Nah, terakhir itu kursus di teknologi komputer. PPATK namanya. Nah, itu mahir. Zaman dulu itu kan komputer itu kayak apa ya? Mewah, ya. Mewah dan kayak barang paling pinter. Iya. Begitu Dan Bapak tiba-tiba merasa ya pinter. begitu masuk teknologi ke sana, saya senang teknologi, saya teknis. Saya senang. Jadi begitu lama-lama biasa aja ya. Barangnya ya begitu-begitu. IC itu ya belajar detail gitu. Ya begitu belajar aja begitu boring saya. Sampai jeroannya diajar. Ya iya dong. Kalau teknologi komputer itu IC-nya ada berapa pin, sifat pin 1, 2 sampai 72 gitu. Itu kan belajar itu namanya data book begitu. Sampai detail sampai ya itu dari susah masih sempat ngurus, masih mikirin untuk belajar. Berapa tahun Bapak melakukan itu ya? Masa setelah dari Kebumen ke Jakarta kerja, mungkin kursus antara 4 tahunan ada. 4 tahunan. 4 tahun, Pak. Sampai akhirnya Bapak apa? Kuliah? Akhirnya belum. Jadi setelah waktu itu saya jadi pegawai negeri ya. Oh, sempat pegawai negeri? Ya, sempat pegawai Bapak negeri, tadi jadi ikutin saya, PNS ya? di Anak orang susah, pegawai negeri, keluar juga gitu ya? ya, terus. jadi PNS, terus habis itu saya juga diterima di PNS beberapa. di mana Bapak? Saya di DPR, Sekretariat DPR RI, Pak. Wow, orderan banyak itu Pak. Order atikan gitu ya. Saya dulu tuh lagi bingung tuh menentukan apa. Cuman saya kan mesti harus berpikir untuk masa itu dan masa depannya sana. Jadi pas kebetulan diterima di swasta juga. Sekolah, kuliah? Belum kuliah. Diterima kerja swasta? Ya, di swasta juga. Bapak pindah? Saya pindah. Kenapa? Gajinya lebih gede? Mesti Di samping itu, ini Pak, pertama pas kerjanya itu di teknis, saya pas kebetulan seneng teknik. Oh, pas. Waktu di DPR bukan pekerjaan itu? Ya. Bapak dulu promosi ya dulu ya? Udah. Enggak, yang waktu di DPR bagian promosi? Oh, saya di bagian humas. Humas. Oh, ya. Humas. Bagian humas saat itu nggak juga. Cocok. Ya, saat itu aktivitasnya terlalu low. Nah, di situ ada nilai plus saya. Nilai plus saya saat itu mikir saya butuh masa sekarang karena orang tua saya orang nggak mampu. Oh, sama aku Pak, udah kelihatan. Mohon maaf, bapaknya dulu orang tua kerja apa ya Pak? Saya keluar dulu, orang tua saya mula-mulanya itu sekretaris desa, cari Sekdes, Jawa. cari. Ya Pak Cari ya. Nah, gajinya tinggi itu. Bangkrut, Pak. Pas kebetulan bangkrut, Pak. Jadi banyak hutang, bangkrut. Nah, itu saya semua beban ada di saya. Nah, itu jadi situ mikir. Bapak anak tunggal tapi itu? Anak tunggal. Nggak enak anak tunggal, Pak ya. Kalau orang tua punya utang, Bapak yang nanggung sendiri. Nah, benar. Kalau warisan untung. Kalau warisan utuh. Nek warisan, warisan dia utang, Bapak ngewarisin sendiri. Tapi ada satu catatan yang saya sudah janji saya sudah terpenuhi. Jadi saya waktu lagi belum udah ada pendapatan, saya pernah janji sama orang tua, nanti punya tanahnya berapa luas, insya Allah saya ganti. Dibeli kembali? Alhamdulillah. Kecape itu. Kecape. Jadi itu saya sudah. Senang banget ya? Ya, alhamdulillah tujuan itu kecape, dan yang terakhir itu saya janji juga di kampung ya Pak, ngomong di kampung ya. Iyalah. Di kampung itu pensiun kan jadi tanda kutip tinggi lah ya. Tinggi lah ya. Udah orang priayi lah kalau orang kampungnya priayi. namanya priayi lah. Saya dulu pernah bicara kalau nanti priayinya di sini gajinya pensiunnya paling gede, ibu
pasti melebihi itu. Insya Allah melebihi. Itu janji Bapak? Itu udah. Dan itu udah, Pak Helmi udah rutin. Jadi tiap bulan itu kalau saya sebelum di orang finance, sebelum gajian, saya bilang, gajian ibu saya dulu. Itu bertahun-tahun selalu jadi, begitu. Ibu di kampung ada gajinya dari perusahaan Bapak? Dari dari perusahaan saya. Iyalah. Dari kalau saya. Perusahaan orang lain persoalan Bapak. Nah, mudah iya. Manggil Bapak, Ibu apa Pak? Saya mengambil Bapak, ngambil sama ibu saya, Biyung. Biyung. Bahasa mana Pak? Biyung itu bahasa Jawa asli itu Biyung itu. Jadi Biyung tuh memang nggak mau dipanggil ibu. Aduh Biyung. Itu mirip betul. Kalau ke bapaknya manggil apa? Bapak. Karena ibu saya dulu nggak mau dipanggil ibu. Terlalu tinggi dia nggak mau. Apalagi mama gitu nggak mau. Wah, udah nggak mau sok-sokan lah orang. Ibu kerja di rumah. Oke, balik Pak. Jadi Bapak luar biasa banget. Akhirnya setelah 4 tahun jadi kerja kayak gitu ya, Bapak di DPR, habis itu pindah ke swasta. Betul. Baru kuliah, nyambil kuliah. Jadi malam itu orang-orang pada pacaran, orang-orang pada itu saya belajar malam, terus di samping itu kerja juga. Itu saya kerja itu jadi engineer itu selama 1 tahun. Jadi dari drafter dulu belajar, ya itu orang-orang pada pacaran, pada kemana, saya malam-malam pacarannya telat. Itu pun mungkin itu karena nggak ada yang laku, karena Pak. senang kerja apa nggak laku? Kayaknya nggak laku. Ini nggak laku. Bambung ya. Nggak laku. Udah diobral nggak laku. Sebenarnya bukan karena rajin Bapak itu. Kurang keren. Kurang keren. Kalau sekarang jangan ngomong lah. Terus akhirnya Bapak memutuskan punya usaha sendiri. Sekarang perusahaannya apa? 5 ya? Perusahaan saya itu prosesnya masih panjang sih sebenarnya. Itu perusahaan saya ada konsultan mechanical electrical. Wow. ME. Itu ya MEP. Terus konsultan, terus ada vendor untuk pipa. Pipanya saya merek sendiri, pipa PPR. Polypropylene random. Jadi itu yang untuk sistem air bersih sama air panas. Jadi itu kayak PVC, gitu ya, mirip. Ya. Tapi bikin sendiri? Import saya. Import. Brand sendiri. Jadi itu kok homogen. Jadi kalau sambungannya itu dipanaskan langsung homogen. Lah kalau itu kan enggak. Ya betul. Nah itu. Boleh Pak, proyek saya belum kelar nih. Oh siap. Oke, terus. Teknis boleh. Mau begini juga yang kayak ginian nih. Kecil ya. Bukan tepat. Engineering itu tidak boleh over, tidak boleh kurang. Termasuk dingin juga nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Jadi pas dihitung. Bapak ngerti banget tuh ya, hitung-hitungan ya. Iya, insya Allah sih ngerti. Vendor, konsultan, insinyur lagi. Apalagi. Lengkap Bapak tuh ya. Sama itu. Sekarang sibuknya apa? Jadi tenaga ahli, TPA namanya, tim profesi ahli. Itu dibayar apa? Wali kota atau pemerintah kota. Pemerintah kota. Jadi ini saya bukan mempromosikan beliau. Beliau juga nggak bayar saya kok. Tapi ini keren. Jadi beliau tuh lengkap ya Pak ya. Jadi walaupun jadi vendor pipa, tapi beliau insinyur juga, konsultan juga, dan asesor ya. Iya. Ya, jadi lengkap. Jadi Bapak itu total kalau menyervis klien, betul ya Pak ya? Ya, insya Allah berusaha untuk berusaha terbaik walaupun hasilnya tidak terbaik, cuman berusaha seperti itu. Sekarang udah punya berapa perusahaan Pak? Ada 5. Karyawan berapa? Ya 200-an ya lebih. 200-an lebih. Karena untuk vendor itu karyawannya nggak perlu banyak. Paling-paling orang gudang, karyawan administrasi sama marketing, sama sales. Hanya itu, jadi kecil lah. Nah kalau konsultan besar. Karena mempekerjakan orang. Betul Bapak. Jadi kita jual ilmu. Jadi itu adanya di manusiawinya. Nah itu besar, orangnya besar. Sekarang Bapak udah sukses lah ya? Enggak juga, kalau sukses itu ukurannya dari mana susah. Cuman saya berusaha untuk jadi lebih baik. Pak di sini kan cuma orang sukses. Keliru nih, kita berhenti aja udah.
Sukses lah Bapak itu. Iya. Apalagi lagi dilihat dulu Bapak cuman ayahnya cuman cari, ya kan. Sekarang anaknya semata wayang sekarang punya banyak perusahaan di Jakarta. Ya berusaha sih Pak, berusaha mewujudkan itu juga dengan saya memang tidak startnya dari nol, tapi dari minus, dari jurang. Kenapa Bapak bilang begitu? Iya Pak. Kenapa Bapak bilang begitu? Iya. Start dari minus itu apa maksudnya? Kalau Bapak nih kata modal nol misal gitu ya, Bapak dimodalkan orang tua, misal umumnya sekolah zaman dulu saya itu anggaplah sudah SMA, habis itu udah dimodalin apalah gitu, itu nol lah. Nah dari SMA saya masih di jurang. Udah kan susah itu di jurang sekali itu, jurang banget untuk makan aja nggak kepikiran lah. Sebenarnya kepingin maju pun kalau nggak bener-bener punya tekad itu udah terjun. Malah saya juga nggak bersyukurnya begini Pak Helmi. Saat dulu tuh lagi itu saya nggak frustasi. Bersyukur tuh ya? Bersyukur. Saya kalau frustasi zaman dulu ya, saya pernah tinggalnya di Pejompongan begitu, itu di tempat tanda kutip. Itu daerah merah itu Pak. Iya. Prostitusi ya. Saya bersyukurnya itu dulu lagi susah nggak frustasi. Kalau frustasi, wah itu nggak jadinya. Apa yang membuat Bapak nggak frustrasi? Tua. Orang tua? Nasihat orang tua, terus apa lagi? Ya, jadi orang tua antara lain terus berusaha, terus nggak boleh nyerah. Orang berusaha. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Berbuatlah beda, agar hasilnya beda. Jadi kalau Ibu, Bapak udah tahu ilmu saya ya. Ya. Sukses harus berbeda dari orang lain. Benar. Ya, dan itu memang dulu bicara ini ilmu itu personal branding nih Pak. Terus? Oh iya, dulu itu saya bicara begitu saat itu nggak diperhatikan sekali. Yang begitu. Biasa kalau sama orang tua kan begitu, apalagi masa-masa sulit begitu. Mungkin ngomong doang. Tapi kalau begitu dimerenungkan begitu kan berbuat beda, Tuhan itu nggak tidur. Itu nasihat Bapak? Iya, Bapak saya. Gimana pastinya Bapak ngasih pesan ke Pak Yuhani? Karena memang saat itu lagi susah ya, susah banget. Terus apa pesan beliau? Susah sekali itu, susahnya lah. Kalau makan aja susah, jangan nyerah. Terus kamu harus terus berbuat, harus berbuat. Cuman tekad, semangat, terus jujur ya. Jadi orang tua saya pas pesantren, jadi pokoknya jujur. Jujur itu dipegang, sama itu jangan nyerah. Kedua, Tuhan tidak tidur dan yakin Tuhan adil. Jadi kita berbuat beda, Tuhan itu adil, mudah-mudahan dapatnya adil. Misalnya gini ya, saya pernah diprotes juga. Zaman dulu kan mesusahkan buruh, yang tadi ngomong susah, punya mobil ya. Orang-orang nggak punya mobil, saya punya mobil duluan gitu kan. Oh ya? Nah terus, contoh aja nih, contoh kecil. Itu, kamu punya mobil ini gini-gini macam-macam. Nah, saya bicara sama bos saat dulu. Saya bilang bisa gini. Waktu kerja nih bawanya? Ya kerja, masih kerja. Terus saya bilang, saya andai kata nggak punya, saya akan protes sama Tuhan, tanda kutip sambil bercanda. Saya orang-orang lagi pada tidur, lagi pada gitu-gitu kan, istri saya lagi nemenin untuk kerja. Jadi saya mempunyai pendapatan lebih, ya memang saya karena berbuat lebih gitu kan. Jadi saya akan protes dong gitu kan, sambil bercanda gitu ya. Nah kayak dulu, itu diawali begitu. Jadi memang kerja keras lah. Itu yang Bapak pikir Bapak berbeda dari orang lain, karena Bapak bekerja lebih keras. Iya, lebih keras. Orang pacaran, Bapak belajar. Tapi ya memang mirip-mirip, nggak apa ya. Cuman jalurnya masih lurus. Sampai hari ini masih lurus. Masih lurus? Masih lurus. Alhamdulillah. Banyak orang kalau udah sukses kena ngapa-ngapain gitu. Ya, insya Allah masih lurus. Masih lurus. Tetap istiqomah? Istiqomah, betul.
katakannya tepat, istiqomah itu. Istiqomah. Takut sama istri di rumah itu istiqomah. Mirip antara lain. Mirip antara lain. Dari wajah Bapak tuh justru bagus kita. Takut di atas, takut di rumah. Ini pinter Pak Helmi. Jadi apa enaknya hidup kita ya Pak? Tetap setia gitu ya Pak. Pak, apa menurut manggilnya justru Pak Nur ya? Iya betul saya. Saya panggilannya Nur untuk di dunia proyek gitu. Ahmad Yuhani ya. Betul. Apa yang menurut Pak Nur kunci kesuksesan? Sekarang Bapak udah sukses. Ya udah punya banyak perusahaan. Menurut Bapak kunci sukses Bapak itu apa ya? Di samping tadi kerja keras, lurus, ya jujur ya Pak. Istiqomah. Oke. Kalau dari sukses itu pertama itu tekad. Orang punya tekad, punya dream. Ini kan yang membedakan dewasa dengan anak-anak itu. Kalau anak kecil dream kayaknya seneng gitu ya. Kayaknya enak banget ya. Kalau dewasa punya dream, itu gimana cara menciptakannya, terus step-stepnya apa yang dilakukan. Itu dewasa. Oke. Jadi saya punya cita-cita, ngimpi enak, terus langkahnya apa? Langkah pertama jadi apa? Jadi nggak cukup cuma mimpi tok. Terukur nantinya. Terukur ya. Iya. Setuju. Jadi mimpi itu harus terukur. Benar. Mimpi harus terukur. Nggak cukup cuma mimpi doang pengen ini. Ada ukurannya. Oke. Terus. Betul. Setuju, jadi Pak? itu tekad pertama tekad. Kalau knowledge itu kita bisa gali pengetahuan. Mau Bapak belajar teknik, mau belajar manajemen, Bapak bisa baca buku, informal ya, baca buku, YouTube dan sebagainya. Kita bisa Cuman belajar kalau dari tekad manapun, ya. tidak ada di buku. Motivasi kita bisa bentuk. Cuman dari diri sendiri utama adalah tekad dulu. Tekad Bapak apa? Kepengen sukses. Tekad saya, ya saya akan berguna. Saya contoh begini Pak, kemarin. Saya pernah keluar air mata tuh saat lagi gathering anak-anak kantor. Jadi naik bus sama keluarganya itu. Saya kan saya suruh ke situ kan, suruh ngelepas itulah. Itu saya bangga, bukan masalah uang. Jadi saya ternyata berguna. Berguna. Bagi banyak orang. Saya bisa nyenengin orang kayak gitu. Nah itu saya nilainya nggak seberapa besar, orangnya juga nggak bersabar. Cuman kalau itu berarti juga. Ternyata saya berarti untuk orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Itu Pak Helmi. Itu dalam bahasa inspirasinya Bapak itu punya meaning, punya arti. Bahwa kehadiran kita itu tidak sia-sia, amit-amit tidak merugikan orang. Ada orang yang hidup di dunia itu menjadi beban, gitu? Iya. Beban, ya kan minta bantu sana, bantu sini, tidak mandiri. Bapak malah udah melangkah lebih jauh, punya arti. Ya minah, mudah. Ya berkat doa orang tua dan ya ngarepin barokah lah kalau bahasa itu. Dulu waktu kecil tekad Bapak itu apa sih? Bapak berulang mata. Wah kalau saya kecilnya itu cita-citanya ngawur itu saya. Apa Pak? Pernah kepingin jadi penyiar kayak Bapak. Ini beneran serius demi Allah kepingin. Itu kan zaman dulu kan kampung ya Pak. Untung Bapak nggak jadi, kalau nggak jadi saingan saya Bapak. terus. Di kampung ya, di kampung kan. Kepingin jadi penyiar. Oh iya benar. Siapa idola Bapak waktu kecil? Saya belum ngetop lah. Si ini Pak Toto. Pak Toto. Toto mana? Toto di TVRI itu loh. Yang dulu. Nah itu antara lain. Okay. Toto siapa ya? Nah malah sekarang jadi teman. Itu kan konsultan QS. Nah itu dulu kalau baca itu kok kayaknya pinter-pinter banget gitu loh kayak gitu. Nah itu saya seneng ya yang orang pinter gitu. Pakai jas moco itu kayaknya pinter gitu kan. Tinggal baca Pak. Terus. Nah itu cita-cita itu kan TV-nya di Jawa mungkin Bapak juga kalau orang kampung juga nggak setiap rumah ada toh. Iyalah. Di tempat lain. Nah itu cita-cita berhubung gitu ya Pak ya. Iya benar. Yang punya gitu kita datangin. Ya. Itu antara lain itu. Jadi polisi itu kepingin jadi tentara itu ngawur lah pasti pokoknya. Bapak punya tekad untuk lepas dari kemiskinan ya Pak ya. Oh ya pasti. Ya pasti. Karena dengan itu saya mengangkat derajatnya orang tua. Itu dengan cara itu. Bapak masih ada? Bapak sudah tidak ada. Udah duluan, ibu udah 3 tahun yang lalu meninggal. Dengan cara itu mengangkat derajat. Karena memang
yang pesan orang tua ya mikul dhuwur mendem jero itu. Jadi saya mengangkat derajatnya orang tua ya setinggi-tingginya. Kalau dengan miskin jangankan saya mikirin orang tua, mikirin diri sendiri bisa hidup aja juga sudah baik. Nggak mungkin kepikiran orang tua. Nah itu antara lain seperti itu. Menjadi tekad Bapak ya? Betul Bapak. Pak, perusahaan pertama Bapak dirikan tahun berapa ya? Sebenarnya saya tuh baru 10 tahun, antara 15 tahun yang lalu kali. 2 tahun lalu. Ya, mungkin antara itu ya, 15-an. Sekarang gitu. Bapak, klien Bapak gede-gede ya? Ya, tapi sebelumnya jadi engineer 1 tahun jadi engineering, yang lain itu bisa bertahun-tahun. Oke. Terus jadi kepala ke situ, jadi associate director, jadi director, nah itu cepat. Itu masih karyawan, cuman jadi diangkat jadi director di salah satu perusahaan. Nah itu prosesnya itu. Sejak itu bikin sendiri? Ya, setelah itu. Dengan mantan bos masih baik? Oh iya, pasti. Saya alhamdulillah itu nggak punya itu. Nggak boleh dibilang sama sekali, saya malah nggak tahu. Kalau saya ada nggak tahu orang nggak senang, saya tetap senang aja. Cuman beliau baik. Saya juga saya alhamdulillah komunikasi dengan beliau. Tetap pas perusahaan sama, mirip-mirip sama. Jadi nggak ada kompetisi, kita tetap. Nggak ada kompetisi. Bos juga senang-senang aja. Senang-senang aja. Komunikasi karena belum Bapak lama jaga juga. Betul ya. Betul. Komunikasi belum lama sih, komunikasi juga. Malah maksudnya mantan bos Bapak bangga lah ya. Semoga seperti itu. Jadi ya saya sebagai karyawan beliau, saya bisa mandiri. Semoga beliau juga ikut senang. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Gak pernah rebutan tender gitu dengan bos? Oh tidak. Beliau itu juga baik. Beliau tuh saya juga salut bisa menjaga ucapan, perbuatan. Saya belum pernah dimarahin selama kerja sama beliau. Karena bapaknya baik. Dulu 23 tahun loh saya sama bos itu. Belum pernah dimarahin. Jadi keluar juga baik-baik. Tapi bapak sekarang katanya dimarahin sopir ya? Ini ada cerita nih. Oh iya. Aku diceritain oleh stafnya beliau. Jadi beliau ini saking humble-nya dimarahin sopir, kurang ajar tuh sopir itu. Gimana ceritanya Pak? Kalau di saya memang itu termasuk keluarga juga. Yang di rumah kan saya juga punya supir, di kantor juga punya supir. Jadi kalau saya keluarga atau dianggap keluarga? Ya? Dianggap keluarga. Oh ya, ya mirip keluarga. lah pokoknya kalau lintas. Dari Kebumen juga? Oh tidak. Oh yang supir yang kantor Kebumen. Ya. Tapi ini kan biasanya. Yang marahin bapak yang mana? Yang galak Kebumen itu. Ya Kebumen. Kurang ajar. Terus. Ya saya prinsipnya cuma memanusiawikan. Jadi saya ngerti bener. Jadi saya kerja dulu susahnya itu saya ngerti bener dan saya harus berbuat apa sebagai mungkin yang lebih dari itu saya mesti harus berbuat karena apa. Bapak pernah melakoni. Benar. Saya tidak lupa itu kacang lupa kulit yang terkutip ya. Insya Allah tidak. Dan saya memanusiawikan. Tapi kalau ada anak buah marahin bos juga itu kalau udah biasa Pak, saya makan bareng itu di satu meja, itu sama keluarga juga sama. Kalau ada itu ya makan sini makan. Ya di rumah termasuk pembantu juga sama. Jadi pembantu di rumah ya nggak dipisah-pisahin, kalau mau makan ya ambil aja gitu kan. Itu caranya Bapak? Iya betul, saya seperti itu dan bukan hanya saya, terus termasuk istri dan anak saya. Jadi itu manusia kok. Yang membedakan cuman hanya derajat sama pangkat sama itu. Saya selebihnya ya hanya nasib seperti itu. Dimanusiawikan itu mutlak harus. Saya ikhlas kok saya. Kalau misal digituin sama itu OB sama ini gimana sih Bapak nih ya saya ikhlas saja saya. Memang kadang-kadang saya juga salah. Bapak tahu Bapak salah? Iya salah. Dan saya juga salah, saya nggak harus ngotot saya mesti karena saya direktur saya juga kamu yang salah, enggak. Saya cuma memang tempatnya salah itu kan bukan di manusiawinya kan, bukan dari jabatannya. Tapi mereka hormat Bapak. Insya Allah menghargai. Cuman kalau saya diet, beliau tahu kalau saya lagi agak mumet juga pada minggir. Bahaya ini. Agak minggir, wah ini Bapak nih lagi ini gitu kan. Tahu ya. Tapi kalau lagi enak ya biasa aja.
sering ngerokok di luar bareng, itu ya sama lah, ngopi bareng. Udah biasa banget lah. Ya insya Allah sih ya bermanfaat. Itu prinsip. Saya tadi baca di keterangan Bapak itu, Bapak kepengen sekali membangun kampung kelahiran Bapak ya? Iya, kepingin sekali. Mau jadi bupati? Oh tidak, enggak lah, itu berlebihan. Saya gitu nggak harus seperti itu, Pak. Jadi membangun itu kan bisa dengan pemikiran, punya power intinya. Jadi Bapak kepengen sekali punya power ya? oh iya, kepengen. Power itu artinya bisa apa ya? Dianggap orang gitu. Oh betul. Bapak kepengen dianggap. Omongannya didengar gitu ya? Betul, antara lain. Jadi kalau saya punya power. Jadi kalau saya bicara ada yang dengar, mungkin kontribusi itu berupa suara. Misal begini deh, Bapak. Misal di luar ada yang bicara bicara yang apalah ya itu nggak dianggap kan? Karena levelnya itu, kelasnya itu. Tapi kalau Bapak yang bicara sering bergaul dengan politikus, polisi, tentara dan sebagainya macam-macam, Bapak kelasnya high. Bapak bicara didengar. Jadi punya power. Ilmu komunikasi itu Pak, kadang-kadang kita komunikasi itu bukan tentang konten. Ya. Bukan apa yang diucapkan, tapi siapa yang mengucapkan. Nah, betul. Itu Bapak, betul sekali. Nah, saya kepingin itu Pak. Oke. Saya kepingin, andai kata saya punya power, kepingin saya ikut. Kepingin banget saya bersuara didengerin. Jadi power itu sebenarnya dari pencapaian Bapak ya? Bisa. Bapak punya banyak perusahaan, sukses, kaya, didengerin orang ya Pak. Itu kepengen Bapak? Mungkin, iya. Tapi kalau saya punya finansial untuk membangun daerah, Bapak akan lakukan? nggak bakal mampu. Jauh sekali. Nggak bakal. Hanya beberapa gelintir orang. Berapa orang kebumen yang kerja di Bapak? Mungkin sama perusahaan lama segala macam, ya mungkin Anda bisa sampai 7 bulan kali. 7 bulan. Dan Bapak berharap mereka kembali ke Kebumen untuk membangun desa ya? Semoga seperti itu. Tapi nanti itu tinggal kansnya saja. Daerah berkembang, mudah-mudahan di sana juga ada kans untuk mendirikan company. Tapi ya lihat situasi lah. Yang perlu dibangun di sana itu masih banyak sih Bapak. Banyak yang mestinya di sana yang harus diperhatikan sih. Dari pertaniannya, dari apa itu namanya peternakan, dari SDM. Sebenarnya SDM-nya banyak. Itu punya itu benar itu modal daripada apa itu namanya urbanisasi. Kenapa nggak berpikir di sana dimanfaatkan? Membangun desa. Iya. Bapak dong pulang. Itu minimal orang-orang yang Bapak udah didik disuruh pulang bangun sana, toh Pak? Bisa. Suatu ketika, pas kebetulan asal di situ ilmunya biasanya. Iya. Ilmunya. Ya, mudah-mudahan bisa. Kan begitu kan Pak. Kita itu kan punya prinsip merantaulah ya. Cari ilmu, cari pengalaman sebanyak mungkin untuk dibawa ke kampung. Betul kan? Betul. Betul. Mudah-mudahan saya berharapnya bisa mengembangkan ilmunya. Jadi bukan ilmu mati. Jadi itu bisa dikembangkan. Potensi terbesar Kebumen itu apa sih Pak? Kalau di saya itu lihat dulu ya. Kalau saya melihat itu apa detail ya. Jadi misal gini, urbanisasi kita lihat urbanisasi itu pada nyari pekerja. Kerja yang di sini itu ada lihat dulu. Urbanisasi ke kota maksudnya? Kota, betul. Ya. Jadi yang levelnya mungkin SMA ke bawah, mungkin di Jakarta itu apa? Ada garment, ada di toko-toko segala macamnya. Itu pikirin. Itu level itu kita mau berbuat apa? Kayak misal begini, kalau kita memajukan di sana. Misal pertanian, kayak sekarang pertanian, kalau sawah saya itu di sana mau nyari tenaga itu nggak ada orang. Oh iya? Adanya orang-orang tua-tua, yang orang muda itu nggak ada, misal kayak gitu. Karena ke kota semua? Betul. Terus misal kita ngambil di sini garment, kenapa di sana itu kita tidak mendirikan dari pemerintah daerah mesti sebaiknya sih ya. Di sana dibangun pabriknya? Ya, dari nyari investor jadi pabrik, kita supply. Bahannya di situ bekerja, habis itu keluar marketingnya keluar, kita buang keluar, nah gitu udah lengkap. Menurut saya sih bisa.
Kan banyak negara yang bukan sumber dayanya itu cuma memanfaatkan sumber daya power dari ini manusia itu. Itu juga perlu banyak sih sebenarnya yang bisa digali. Nah itu kalau detail lah. Kalau detail banget sih ada di pikiran saya, cuman detail banget lah. Kalau mau detail banget sih ngerti banget apa yang bisa Karena orang kampung beneran saya. Iyalah Pak, nggak usah ngaku lah. Udah kelihatan saya. Sama Pak, saya juga orang kampung. Santai Pak, santai. Benar. Kita tuh orang kampung tapi tidak kampungan. Insya Allah. Gitu ya Pak ya? Ya. Sukses. Apa saya masih kampungan? Kalau Pak Helmi udah pasti enggak, tampang sama ini udah jelas. Kalau saya masih kampungan dikit lah. Kesuksesan Bapak sudah terlihat di saya. Bapak mau ngapain lagi ke depan? Sekarang sukses, sudah sukses ya. Punya karyawan banyak, menghidupin banyak orang ya kan, bermanfaat. Udah semua Bapak. Udah naik haji juga ya? Insya Allah sudah. Kedepannya apa ini ya? Kedepannya biasanya laki-laki itu dinamis, nggak mau diem. Biasanya sampai meninggal ada aja kepengen ini lagi gitu kan. Di samping itu kesuksesan juga ada keluarga juga, punya anak segala macam. Biasalah punya perusahaan satu, punya perusahaan dua, perusahaan expand, itu keinginan. Ya? Betul. Kepengennya growth ya, bertumbuh. Betul. Laki-laki itu biasanya dinamis. Ini arahnya laki-laki ini apa? Mau nambah rumah atau apa? Mau nambah dapur gitu? Maksudnya dulu. Laki-laki itu dinamis gitu. Ya, jadi tersipu-sipu. Iya Pak. Tapi di balik pria sukses itu ada perempuan. Faktor istri sangat menentukan suksesnya Bapak ya Pak. Support. Full support. Jadi apa yang kami lakukan, yang saya lakukan, istri support, anak-anak juga support. Itu yang itu penting. Jadi pomper juga. Jadi kita mau berbuat apa ya sudah disupport sama keluarga. Ya memang ujungnya sama keluarga adalah komunikasi. Komunikasi. Betul. Jadi komunikasi di dalam keluarga. Terus kita mau berbuat apa ya kita komunikasi. Kita sukses komunikasi di luar. Di keluarga kecil kita tinggalkan juga itu sesuatu yang kurang baik. Oke. Jadi komunikasi di dalam. Istri kerja? Tidak. Bapak kerjain? Saya. Iya lagi katanya. Luar biasa Pak. Saya justru ini obrolan kita santai hari ini ya. Siap. Kita nggak terlalu apa, tapi saya berharap yang nonton ini menyerap. Ya tamu saya yang hebat-hebat banyak banget. Ini lain, tapi disitulah kehebatannya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau di penonton Bapak saya barangkali ya. Saya itu yang sekarang itu mengalami degradasi itu tertentu adalah budaya. Yeah. Saya pas kebetulan budaya Jawa. Yang tadi ngomong orang tua ya. Yeah. Saya menghargai orang tua. Yeah. Guru segala macamnya, petuah, guru apapun. Itu yang sekarang ini cenderung ke SMS, ke segala macam sama orang tua. Nah, saya berharapnya itu budaya sama untuk pegangan hidup itu agama. Saya udah pegang sampai sekian tahun ini, saya udah pegang, insya Allah ya anak-anak. Terus jadi pemirsa Bapak juga berharap mudah-mudahan tidak lepas dari itu. Pak, pertanyaan saya terakhir, apakah Bapak bahagia dengan kondisi sekarang? Aduh, Bapak udah mencapai kebahagiaan kan? Bahagianya gimana ya? Ya Bapak lah yang bisa merasakan. Ya tadi antara kalau lain. Kalau saya Pak, periode hidup saya paling bahagia sekarang. Hidupnya saya terakhir itu tadi saya senang itu tadi melihat kalau lagi orang saya itu saya bahagia senang. Ya. Untuk ukuran untuk materi selama alhamdulillah sekarang saya bisa itu ya cukup senang. Senang sama bahagia gak beda kali ya. Nah itu beda sih kalau saya ada hubungan lah. Iya cuman saya biasa-biasa aja ya, nikmati aja saya mengalir begitu. Jadi senang tertentu. Ya. Bapak belum berani mengatakan bahagia atau masih ada ambisi yang belum dicapai? Oh saya tidak.
Saya ambisi itu hanya saya bilang itu dinamis. Tergantung situasi, nah kayak gitu. Cuman saya kepingin makin tua ini beda lagi cita-citanya. Ya, kita berubah-ubah. Makin tua malah kepingin berguna makin besar untuk orang lain. Jadi sekarang lingkupnya kecil, nanti besar. Nah itu untuk bekal di kemudian hari. Paling-paling itu sih simpelnya. Kalau bentuknya apa nanti sambil berkembang, tapi kurang lebih ya lingkupnya agak dibesarkan. Oke. Nggak ada yang Bapak komplain gitu ya? Mungkin ada satu yang tidak dikabulkan ya? Tidak. Enggak. Tidak. Udah bersyukur betul Pak? Betul. Kuncinya mensyukuri Pak. Saya kan Bapak tahu gini, orang Islam itu pasti tahu lah, mensyukuri nikmat Tuhan akan dilipat gandakan. Jadi menyesal saya pasti tidak. Apapun bentuknya saya pasti akan mensyukuri. Itu udah rumus itu. Kalau orang teknik, ya saya orang teknik itu dijadikan rumus. Apa Pak? Ya itu tadi. Saya mensyukuri nikmat akan dilipat gandakan. Itu jadi rumus. Jadi dalam setiap sehari-hari, ya itu saya nikmati. Itu janji Allah Pak. Ya? Itu janji Allah. Iya betul. Begitu Betul juga Pak. kalau Bapak tidak mensyukuri nikmat. Yang terjadilah sebaliknya. Kalau mensyukuri akan dilipat gandakan. Betul Pak Helmi. Setuju, sepakat itu. Dan itu udah kami terapkan. Pak Helmi juga terapkan. Ya kayak gitu. Oke. Anak udah umur berapa yang paling tua? Yang itu 26. Udah kerja dengan Bapak? Kerja, antara lain memegang salah satu company itu laki-laki. Nah itu anak pertama laki-laki, cuma satu-satunya. Yang lain cewek-cewek. Pak, dunia teknik itu kan dinamis juga ya Pak ya? Betul. Perkembangan IT, Betul. komputer, ada AI namanya, Artificial Intelligence. Bagaimana Bapak mencermati sebagai seorang pengusaha mengantisipasi perubahan kemajuan zaman? Kalau untuk MEP Pak ya, mechanical electrical, yang paling berkembang paling cepat itu adalah di saya itu namanya elektronik, itu arus lemah. Jadi arus lemah itu cepat sekali untuk data, untuk itu cepat. Dan Bapak jadi untuk smart, oh iya, dan mengikuti. Oh iya pasti harus. Untuk smart building, untuk smart meeting, udah itu setiap gedung itu juga punya karakteristik kita yang mau desain seperti apa, seberapa smart ya gitu ya. Kalau yang zaman dulu itu gordeng saya tepuk begitu buka tutup itu kayaknya smart gitu ya. Untuk saat ini udah nggak smart. Oh gitu Pak? Iya. Sekarang apa? Hordeng diplototin? Iya, bisa pakai omongan, bisa pakai itu gampang lah. Itu jadi itu kita bisa berdasarkan kontrol dari cahaya, dari kontrol. Sebegitu gitu, majunya yang Bapak sekarang lakukan ya? Harus begitu. Nah, masalahnya saya udah ngerti saya gini ya, Pak Helmi. Saya pas kebetulan udah di manajemen, background saya itu mechanical. Jadi yang harus pinter itu adalah engineer saya. Engineer saya harus bisa mengikuti. Kalau tahu saya pasti tahu. Tapi kalau detail engineer saya yang harus detail. Iyalah. Dulu itu masa dulu saya detail. Jadi kalau MEP itu elektronik itu bagian kecil dari itu satu building itu. Ya. Kalau Bapak detail, semakin detail kita, semakin sedikit yang bisa kita lakukan kan ya. Betul. Oleh karena itu Bapak sebagai pimpinan, pemilik perusahaan harus makin banyak melakukan pendelegasian wewenang. Betul sekali Pak Helmi. Betul. Jadi pendelegasian udah tahu job desk-nya masing-masing bekerja sesuai dengan job desk-nya. Itu detail. Oke Pak, terima kasih sudah jadi tamu saya. Barangkali Pak Nur ada yang ingin disampaikan untuk penonton saya, mungkin kiat sukses atau nasihat. Yang nonton saya banyak anak muda nih Pak. Jadi kalau saya berharap itu anak muda apapun, ini apapun ya, apapun kondisinya, situasinya, tetap semangat, tetap tegar, punya cita-cita, wujudkan. Itu dengan cara
stepnya apa sih gitu. Kalau nggak bisa sendiri dibantu sama orang yang lebih ngerti. Jangan nyerah. Apalagi ke arah yang negatif. Jangan sampai. Masa depan itu untuk anak muda ada di tangan anak-anak. Kurang lebih seperti itu untuk anak muda. Masa depan itu luas dan lapangan pekerjaan juga luas sekali. Nah, perlu satu lagi Pak Helmi. Itu kalau di teknik, itu tenaga teknik itu kurang, Pak. Kurang ya, Pak? Kurang. Tenaga teknik nyari tenaga teknik terus kurang. Itu salah satu untuk tenaga kerja kurang. Seperti itu Pak Helmi. Baik, terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Helmi. Yang hadir menjadi tamu saya justru tamu istimewa. Istimewanya karena ya itu yang saya bilang tadi. Ya kadang-kadang kita harus belajar juga dari orang-orang seperti Pak Nur yang suaranya dari sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan ya. Ya, beliau ngaku dulu perjuangan. Kalau perjuangan banyak orang punya perjuangan, tetapi beliau membuktikan. Terima kasih Pak Nur sudah jadi tamu saya. Terima saya kasih doakan Pak Bapak Helmi. sehat. Amin. Usahanya makin lancar. Amin. Makin banyak yang Bapak bisa lakukan membantu orang, minimal membuka lapangan kerja ya Pak ya. Amin Pak. Ya. Begitu juga mudah-mudahan Pak Helmi juga lebih sukses dari sekarang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita mendoakan sama-sama sehat ya. Itulah tamu saya dan semoga kita mendapatkan banyak sekali inspirasi ya dari obrolan. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.